Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina wa habibina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la khawla wa la quwata illa billah. Mari kita bersama-sama bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat dan berkah telah diberikan pada kita. Terutama kali ini kita mampu mengikuti kajian nikadi yang ada di tempat ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan nanti bisa aktual untuk keyakinan, terutama ibadah yaumiyah. Salawat salam kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang darinya kita kenal Islam, dilanjutkan oleh para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in sampai pada kita semua. Semoga kita menjadi estafeta dari mereka dan tidak putus di tengah jalan. Amin. Kembali pada syukur dulu ya, karena syukur ini mudah diomongkan, tapi ternyata cukup rumit kalau kita jabarkan. Syukur itu menurut Islam ada 3. Pertama, lewat hati kita. Jadi hati kita itu menyatakan bahwa semua nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita itu datangnya hanya dari Allah. Dari Allah semata, bukan dari selainnya. Ini harus kita yakini sama-sama. Apa kesempatan, apa kesehatan dan lain sebagainya itu karena kasih sayang untuk kita semua. Sehingga dari sudut sana kata Nabi ada 2 nikmat yang sering dilupakan oleh manusia. Ada 2 nikmat yang sering dilupakan manusia adalah sehat dan kesempatan. Sehat ini biasanya orang yang tidak merasa sakit, sehat melulu, lupa bahwa sakit itu juga masalah yang rumit. Kesempatan, contoh yang kedua, wal faragh dalam istilah Rasul, kesempatan ini juga nilainya sangat mahal, tapi sering kita sama-sama menyia-nyiakannya. Pak, contoh ada kita mulai pengajian kajian nikadi jam 6.06.00, mestinya ya kita ikuti. Jangan molor. Kalau saya molor nanti suatu saat kita akan lemah. Maaf, masa kalah dengan satu makhluk yang dia tidak berakal tapi tetap jalan, yaitu matahari. Matahari itu kan menurut orang-orang Barat itu kan the sun rise and set on the east and set on the west, kan begitu kan. Jadi matahari terbit di ufuk timur dan and set terbenam on the west di ufuk barat. Tepat waktu, tidak pernah suloyo itu. Nah, kita walaupun suloyo ya, tapi tidak banyak-banyak. Terutama apa? Ya pengabdian kita kepada Allah, pengabdian kita, perjuangan kepada umat manusia. Baiklah yang hadir, saya doakan semoga Allah memberikan kemudahan dalam segala hal. Apalagi yang mungkin yang masih sakit atau keluarganya sakit, semoga Allah memberikan kesembuhan ya. Tadi saya ingat akan jasa-jasa para pendahulu kita di sini yang maaf saya juga 3 kali di sini sehingga tahulah problem-problem dan awal-awal bukanya di IKADI Kota Mojokerto. Walaupun saya orang Jombang tapi tahu, saya baca itu.
Itulah Bapak Ibu yang ada di sini, silakan diikuti dengan tertib dan baik. Karena kita meneruskannya itu perjuangan, berarti kita tidak lupa akan sejak pendiri sampai seterusnya. Untuk yang kedua, dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Kita sering mengucap alhamdulillah kalau ada nikmat itu. Contoh, kita diberi orang, jangan langsung matur nuwun. Jangan langsung terima kasih. Maaf, jangan langsung thank you very much atau yang lainnya. Tetapi kita ucapkan alhamdulillah baru matur nuwun, terima kasih. Bahwa memberikan sesuatu kepada orang itu hatinya disentil Allah. Ingat, hati itu kan repotnya di sisi Allah. Contoh orang kepingin senang semua, ingin maaf, ingin kaya semua, ingin enak semua, belum tentu itu, karena remote-nya di sisi Allah. Kan biasanya orang itu kan kalau ingin senang dan bisa senang manakala tercukupi tiga perkara kan. Kalau bahasa Jawa, awake waras, maaf, ini Jawa semua ya, awake waras, duwe akeh, keturutan karepe, sudah girang hidupnya. Pokoknya telu itu nempel pada manusia girang. Awake waras, duwe akeh, keturutan karepe. Kalau anak-anak yang sekolah ya harta melimpah, cita-cita muda, musibah tidak pernah singgah, sudah senang dia. Tetapi dia akan tercukupi itu. Kita harus menyadari bahwa kesenangan di dunia hanya 1%. Meskipun tiga perkara ini tidak mungkin diberikan semuanya, karena memang di dunia itu ujian kan. Wa nablukum bisyarri wal khairi fitnah. Aku mesti menguji, penak dan tidak penak itu ujian bagi kita. Ya, itu ada beberapa surah dari Al-Qur'an itu yang biasanya dimulai dari kullu nafsin dha'iqatul maut. Bisa dilihat surat Al-Ankabut, bisa dilihat dari surat Al-Anbiya atau surat Ali Imran, kullu nafsin dha'iqatul maut, itu sampai tatamarat 3 kali itu. Saudaraku yang dimuliakan Allah, jadi alhamdulillah yang kedua. Yang ketiga, dan ini tidak kalah pentingnya, semua nikmat itu harus kita letakkan sesuai dengan aturan main, aturan Islam, baru bersyukur. Kalau salah letak sudah kufur itu. Jadi karunia Allah yang sangat banyak itu kita letakkan pada tempat yang telah digariskan oleh Islam, itu namanya bersyukur. Jadi hatinya, ucapannya, perbuatannya itu baru bersyukur. Jadi 3 poin kan untuk mensyukuri nikmat Allah itu. Termasuk hari ini kita datang ke tempat ini juga bersyukur pada siapa? Kepada yang ngundang, kepada kita, kawan-kawan kita. Enak ketemu gini. Di samping bisa silaturahim, berjabatan tangan. Bahkan kalau kita sering ketemu seperti ini, insya Allah usia kita akan agak tercukupi dan agak nikmat. Nanti kita bicarakan tentang 2 hal ya. Bagaimana agar hidup tenang dan tidak gampang pikun. Judulnya itu saja tadi. Maaf karena saya ada hubungan erat dengan ini. Nanti kita beri judul yaitu tadi. Jadi menggapai ketenangan dan agar tidak gampang pikun. Sekarang ini orang di umur 40 wis pikun, nyeleleng. Padahal duwe ya akeh, maaf stroke itu akeh. Tetangga saya di umur 45 stroke. Maaf ini. Berarti yang ngomong umurnya maaf lo ya, saya umur 76 sekarang. 3 kali saya kesini ya, alhamdulillah ketemu. Silaturahim, jangan silaturahmi ya. Kita ngomong juga harus tahu juga silaturahim itu bahasa asing, bahasa Arab. Silah itu menghubungkan, rahim itu kasih sayang, menghubungkan kasih sayang. Kata Nabi, man arada yubsatalahu fi rizki wa yubsatalahu fi athar falyasir rahimahu kan. Siapa ingin umurnya panjang, rezekinya lancar, hendaklah sering silaturahim, bukan silaturahmi.
Artinya jauh sebenarnya, wong lidah Jawa, kadang kita ngrungokno pidato silaturahmi begitu, bukan silaturahim. Padahal rahim ini yang diharapkan kasih sayang, dan itu the name of our God, nama Tuhan kita kan, nama Allah kan Rahman Rahim. Yang pertama Rahman, yang kedua Rahim, sampai ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, dan seterusnya itu sampai 99 itu. Nah, yang kedua ini Anallah, Ana Rahman, Ana Rahim. Wasaqaq lahuma fi ismi. Aku itu Allah, aku Rahman, aku Rahim, dan namaku aku letakkan di dunia ini, percikan Rahim, itu nama Allah. Kan itu kita kalau ngomong jangan dibalik. Sebab nanti kalau kita balik silaturahmi, silah itu menggulungkan, rahmi itu penyakit kanker, lah padha mek tukaran terus. Apalagi kita yang harus paham. Jadi silaturahim yang dimaksud menghubungkan kasih sayang. Dan rahim ini diberikan di dunia itu percikan. Padahal nama Allah itu kan satu diberikan di saat kita kumpul-kumpul seperti ini mengadakan hubungan silaturahim, menyambung persaudaraan Islam, sehingga sangat mahal di sisi Allah. Yang kedua, ibu-ibu diberi rahim itu. Cuma aja gak ketok rahim diwaira, mestinya rahim. Itu kan nama Allah diberikan pada ibu-ibu. Kalau rahim di pengertian yang kedua ini adalah kororim makin. Tadi maaf, kulit tipis yang sangat luar biasa yang menyangga bayi di saat ada di perut ibu itu juga rahim, kekuatannya luar biasa. Karena itu kasih sayang ibu kepada anak lebih jauh daripada bapak kepada anaknya. Nek arek nom wakal, ibunya yang memegang, disayang-sayang tidak ada apa-apa. Coba berikan bapaknya, tak bandingi ya. Kenapa bapaknya ini? Karena tidak punya rahim. Kan itu bagian menyusui, bagian memelihara, sampai haula ini kamila ini minarodoah, ya ibu, karena yang punya rodoah tadi itu sudah kodrat ilahiyah namanya, sudah ya. Sekarang yang pertama mulai materi dulu ya, sekarang tolong diperhatikan agar tidak gampang pikun dulu. Sekarang ini kan ruwet tentunya ya, ruwet tentunya. Mulane sampean gak usah menganggap ruwet. Pokoknya orang ingin tidak ruwet ya ibadahnya diutamakan. Dia janjinya di saat di rahim ibunya dulu apa? Waktu ditanya alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Bukankah aku Tuhanmu? Kita mengatakan ya Engkau Tuhan kami ya Allah. Nanti kalau saya hidup di dunia akan ibadah dengan kuat, nah, begitu. Dondongan ini untuknya ya macam-macam kan, heterogenitas kan diantara kita. Itu janji kita di saat kita berada di alam rahim tempo dulu. Jadi agar kita tidak gampang pikun, yang pertama maaf, mandi pagi ya, sekitar jam 3, jam piro, sing enake jam piro? Jam 4, jangan jam 1 masih malam ya. Pagi, mandi pagi, tapi jangan air panas, jangan air hangat, air dingin. Biar tidak kaget, kaki dulu seret. Orang yang tua seperti saya ini kan kadang-kadang linu titik-titik. Kena air pagi jam 3 langsung hilang. Itu terasa sekali. Saya karena praktek langsung, bukan jari. Nek jari badi terus tak ibu-ibu ini saya mengko. Jadi betul, kalau saya kadang-kadang habis tidur itu kan ada linu-linu sedikit ya, akhirnya apa, dengan air dingin betul lah hilang itu ya. Kita sholat, apalagi sholatnya agak lama tadi yang dibaca oleh qori kita itu kan surat Fussilat 30 sampai 38. Cuma kalau sholat ada sujudnya tadi ya, jadi itu sujud, namanya sujud apa itu? Sujud tilawah. Seluruh Quran ada 15, sehingga kalau kita baca Quran khatam sekali, sujudnya 15 kali. Tadi
saat mengawali qori kita tadi, Pak siapa tadi? Alhamdulillah kadang aku lali ya. Imaduddin pekun padha ngono ngelokno wong pekun. Innal ya ngono ngelokno wong pekun. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tadi ayat 30 itu sampai 38 itu kan ayat Fusilat ada sujudnya. Sudah kita langsungkan pertama mandi air dingin dulu di saat jam 3 jam setengah 4 bolehlah. Bagi jenengan senang tahajud ya jam 3 dan harus satu keharusan. Yang kedua qobliyah subuh. Ini yang agar tidak gampang pikun loh ya. Nanti ketenangan kan pokok materi saya adalah menggapai ketenangan. Yang kedua nanti bagaimanapun kita hidup harus dohiron wa batinan ini sehat. Sebagaimana permintaan kita Rabbana atina fid dunya hasanah ini. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi yang kedua usahakan qobliyah subuh. Meskipun ibu-ibu, contoh ibu-ibu kan tidak ke masjid, ya maka atau mungkin sholat dengan keluarga tetap qobliyah subuh laksanakan. Sebab ibadah 2 rakaat yang qobliyah subuh ini sangat mahal nilai di sisi Allah. Rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar sebelum subuh ini maksudnya di situ lebih mahal daripada dunia seisinya. Lalu yang ketiga sholat subuh itu sendiri. Usahakan kalau sholat subuh agak berlama-lama. Kalau suratnya tidak bisa panjang, ya maka rukuk sujudnya usahakan agak panjang. Usahakan agak panjang. Biasanya membacanya sekali, mungkin baca 10 kali atau 5 kali. Insya Allah cukup hebat. Karena nilai manusia di sisi Allah sedekat-dekat hamba dengan Tuhannya adalah ketika sujud. Ini harus kita pahami bersama. Yang ketiga, yang keempat wiritan subuh. Habis sholat jangan langsung sibuk urusan yang lain. Wirid dulu sesuai dengan keadaan masing-masing. Istighfar, Allahumma antas salam, la ilaha illallah la syarikalah itu mungkin tasbih subhanallah subhanallah ini andai kata tasbih ini tidak kita rutinkan juga kita rugi. Kayak itu gantinya ibadah apa? Ibadah haji. Subhanallah 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 itu 33 hamdalah hamdalah. Kan pernah di masa Rasul itu ada orang yang mengadu wadul nek wong akeh demo itu unjuk rasa, kalau sedikit ya wadul, sakautu, aku wadul, mengadu pada Rasul. Kami adalah kelompok-kelompok fi zumratil masakin, kami kelompok orang tidak punya Rasul. Berarti hidup kami rugi, karena kami sholat, orang-orang kaya sholat. Kami puasa, orang kaya pun puasa. Orang kaya zakat, orang kaya haji, kami yang miskin tidak bisa, zakat tidak bisa, haji tidak bisa. Kan berarti rugi agama kami. Akhirnya Rasul menyatakan, kalian bisa kayak mereka yang kaya, padahal di situ ada orang-orang kaya. Abu Darda, lalu Abdurrahman bin Auf yang penyandang dana itu. Kalau ada orang mati utangnya akeh, ya Abdurrahman ini yang menanggung. Ana dominun ya Rasul. Pak Rasul dulu kalau ada orang mati utangnya akeh mau nyolati, yang ditanya dulu bukan masalah apa-apa, utangnya akeh enggak? Iya Rasul banyak ini. Ya wis salat ono aku gak. Wedi itu mereka. Sebab doa Rasul sangat mustajabah. Terus Abdurrahman ngacung, Abdu Yuhen ngacung ini. Ana dominun, sayang nanggung utangnya. Rodo akeh, rodo anget ya wis tetep tak ganti. Termasuk maaf kita yang tidak bakhil ya. Nanti kita bicara di belakang aja. Jadi sekarang cek pikun gitu. Saya ulang ya dari awal. Ono 8 ya. 1 adalah mandi pagi,
qobliyah subuh, sholat subuh, wiridan setelah subuh. Yang selanjutnya sering ikuti kajian-kajian ini, jangan malas kajian-kajian ini. Apalagi kita sudah di sini ada catatan tiap akad pertama ikuti dengan tekun, wong sak wulan pisan ikut di ikahi sini, ikad di sini kok ikahi lah haji lan. Ikad di sini ya maka dengan tekun, maka jenengan akan tidak mudah pikun. Telinganya, otaknya akan tidak panas dan anget selalu. Maaf ya, orang umur 50 itu telingane wis mulai enggak dengar. Awakmu tak celuk kok pas-pas, paling gak tahu ngaji kamu. Iya Gus, kalau manggil saya Gus. Iya Gus, gak tahu ngaji aku. Iku apa duitmu akeh kok nglumpukno ngono tapi telingamu rada remek ngene ya apa wong jarang ngaji ya Gus aku anjen jarang ngaji. Karena telinganya rada usek akhirnya ya nyawanya rada katut. Nah, itulah yang terpenting. Jadi agar kita tidak gampang pikun, yang keempat sering-seringlah mengikuti begini, kumpul silaturahim dan seterusnya. Jangan karena paksaan ya, jadi tetap saja datang tepat waktu. Pak insya Allah kita akan. Yang selanjutnya jangan lupa sarapan kalau pagi, kecuali ini soimun, kecuali kalau kita puasa. Kalau tidak puasa sarapan pagi-pagi ya. Kalau Rasulullah dulu begini, tanya istrinya, adakah sarapan untuk saya? Tidak ada Rasul. Allahumma minkum, mohon maaf saya. Ya wis tak poso. Itu kalau Rasul. Rasul kalau tanya istrinya, adakah makanan untuk saya pagi ini? Tidak ada. Lah ya wis tak poso aku. Itu Rasulullah. Nah, kalau kita di kota gini ya lapo akeh warung ngalor ngidul biasanya begitu. Sama dongkrong ke warung, yes. Sembahono uturan dheke. Bahkan maaf pernah Rasulullah itu siang-siang diundang para sahabat. Rasul anak tadi mbeleh cempe, silakan datang. Tapi aja akeh-akeh wong 4 ta 5 nae, wong cempene cilik. Cempe kan kecil, ya datang. Sambil sebelum makan Rasul menyatakan, aku bang sejane poso sejane, berhubung ono sampel aku tak mokel ae. Dan mokel pernah Rasulullah. Tapi jangan ditiru teman-teman, kan bukan sunnah nanti. Kalau kita memang puasa ya jangan mokel niate. Ini saudaraku yang dimuliakan Allah. Yang selanjutnya adalah planning seharian. Yang ketujuh ya. Jadi harus kita punya planning. Kalau tidak nanti numbur yang lain. Contoh ya, kita pagi nanti apa? Pagi ada kajian nikadi, terus pulang nanti ada acara-acara yang lain. Mungkin ada undangan tetangga atau mungkin yang lain. Itu harus ada planning. Sebab apa? Biar tidak numbur sholat. Biasanya kalau tidak ada planning bisa numbur sholat itu. Contoh ya, maaf. Kita kalau diundang diundang biasanya walimahan itu jam 9 mamane. Kan 9 harus dimulai. Termasuk kita kalau ngaji jam 6, usahakan jam 6. Meskipun 3-4 orang, nanti kita akan mendapat berkah dan doa malaikat. Dan itu kemenangan kita di situ. Ndak molor begitu. Nah, kita nek diundang jam 6 tekone jam 7. Padahal wis karek kendone tok. Nah, ini perlu saudaraku kita perhatikan. Kalau wal asri ya kita laksanakan dengan baik demi waksuasa. Innal insana lafi khusr, menungso supaya tidak rugi. Nah, kita laksanakan 4 itu saja. Amanu wa amilus solihati wa tawassabil haq wa tawassabil sabr. Iman yang kuat, ibadah yang maksimal, saling menasihati di antara kita, wasabil haq. Ya dakwah ngene iki itu masuk ranah wa tawassabil haq. Dan itu satu keharusan harus kita laksanakan. Pak, orang kalau tidak ada wa tawassabil haq tidak bisa jalan umat ini. Mesti beku di tengah perjalanan. Akhirnya kalau ada sesuatu akan rusak, akan repot. Yang terakhir wa tawassabil sabr, saling wasiat akan kesabaran.
Bab hidup itu kan hanya perjuangan dan keimanan saja. Akidah wal jihad kata penyair dari lembah Nil itu. Isinya hidup hanya dua itu, akidah wa jihad. Perjuangan kita bagus, akidah kita lurus, oke, sudah dalam kehidupan. Yang terakhir murah senyum. Senyum, kepada kawan tabas sama ilahika sodako. Ada 8 kan? Supaya hidup tidak gampang pikun, 1 mandi pagi. Saya ulang, harus hafal itu. Kan itu amalan yaumiyah. Meskipun diantaranya ada yang urusan umum. Mandi pagi, qobliyah subuh, sholat subuh, wiritan subuh, lalu ada sering mengikuti kajian-kajian ini. Yang ke-6 ya, adalah apa tadi? Ya, sarapan. Lalu ada planning. Ada planning ke-7 yang 8 adalah murah senyum. Sudah ya, cek gak gampang pikun 8 iku. Insyaallah apabila kita sampai umur sepuh tetap jalan seperti ini, kita ndak gampang pikun, ndak pelonga-pelongo. Kalau omon-omon, saya kira usum omon-omon, pelonga-pelongo macam-macam. Ya, karena apa? Orang ndak tahu subuh yang mesti pelonga-pelongo, cek umur pira wis pelonga-pelongo. Nah, seperti itu. Ini yang saya maksud yang pertama, agar tidak gampang kena penyakit pikun. Sekarang untuk menggapai ketenangan, ada 6 saja. Menggapai ketenangan hidup. Sudah ya. Yang pertama, jangan banyak rasa khawatir. Jangan banyak rasa khawatir. Khawatir ini, khawatir itu, khawatir. Padahal kita sudah ada nasihat dari Quran. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfus wa basyiris sabirin. Ya, aku pasti menguji kamu dari sesuatu, minal ju, ya, minal khaufi, itu bagian-bagian. Takut miskin, takut kalah dengan tetangganya, takut ini, takut itu. Itu yang pertama. Kalau manusia banyak rasa khawatir, ini tidak bisa tenang. Karena hidup memang diberi begitu. Tadi sudah kita singgung, senang dan susah. Susah saja tidak ada, senang saja tidak ada. Kalau mencari senang justru tidak perlu sebenarnya. Mencari tenang itu yang perlu kita pahami. Kita sebagai seorang yang bersahadat mencari ketenangan, jangan kesenangan. Kesenangan tidak ada, 1% saja. Pak tadi sudah kita singgung dalam surat Ali Imran 185 itu. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Nah, coba ada yang bisa? Ada yang bisa meneruskan? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Terus? Tidak ada, ya kata terus ngono. Ya kewabeh yang terakhir adalah pamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Nah, itu yang pertama. Jadi tiadalah kehidupan hanya penipu. Kesenangan dunianya menipu. Kita kalau tahu watak dunia, tidak usah repot-repot. Ada berapa watak dunia? Kan ada 5 kan? Di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi. Watak dunia yang kita tempati itu ada 5 kan. Pertama tadi wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Surat Hadid 20 juga, bahwa kesenangan dunia hanya palsu. Loh, ini Quran. Kan itu kalau mencari kesenangan ya palsu juga. Orang mengejar dunia lupa akhirat, hidupnya akan sengsara. Sudah pasti. Ya tadi kembali pada gampang pikun tadi. Nenek ngaji kan otaknya cerdas, hatinya jernih, gampang menerima kebenaran, tidak gampang pikun. Rata-rata kalau kita lihat wong sugih-sugih itu sing kurang paham agama, coba kalau hidup sudah tua, ya enak supire, akhirnya dhek gak iso apa-apa dijonjong.
Ya mobilnya tapi pelo-pelo dedek. Oh nek wis sing duwe supire. Saya pernah ketemu buat saya. Bah kalau nyuwun kadang enten undangan haji nih syukuran haji. Aku glani sampean motor sampean montore jeragan iki, Pak. Jeragan pun pelon jadi coba itu. Hati-hati yang pertama ya. Watak dunia nanti kita bicarakan yang pertama dulu karena kita mencari ketenangan dulu. Yang pertama adalah jangan banyak rasa khawatir. Yang kedua, hati penuh kasih sayang. Hati penuh kasih sayang. Jangan membenci siapa-siapa. Coba ingat wasiat Nabi, bagaimana itu? Wa akhibalinas kama tuhibbu li nafsik. Takun musliman, subhanallah. Cintailah semua orang, jangan benci orang. Kamu akan menjadi orang muslim yang baik. Ini yang kedua. Ya, hebat sekali Islam menawarkan seperti itu. Tinggal kita ya melaksanakan sesuai dengan kemampuan kita. Jadi hati penuh kasih sayang. Sebagaimana pesan Nabi tadi. Wa akhibbalin nas kama tuhibbu li nafsik takun musliman. Cintailah semua orang sebagaimana kamu menyintai diri kamu sendiri. Barulah kamu seorang muslim yang paripurna. Bahkan ada hadis lain kan, sabda Nabi yang lain, al muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadi. Orang Islam itu kapan mulut dan tangannya menyelapkan orang lain. Orang Islam itu kata Nabi al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadi. Orang Islam itu manakala mulut dan tangannya menyelamatkan orang lain. Kalau mulutnya berlebih ini kan tidak baik. La khaira fi katsirin min najwahum. Kanu api wong kangken ngomong. Najwa itu bahasa Arab yang artinya omongnya akeh. Mulane di Jakarta ada namanya najwa, itu berarti ngomongi pinter. Jari sapa? Jari Quran itu kan. La khaira fi katsirin min najwahum. Ndak ono api wong sing kangken ngomong. Nek cara desa mangkel kakean cocot, maafin nih kakek desa omong. Najwa itu bahasa Arab, lughatil Arabiyah, artinya mulut. Jadi tidak salah kalau ada orang namanya najwa kok omongnya akeh, karena memang bahasanya najwa itu mulut. Surat apa? An-Nisa 114. La khaira fi katsirin min najwahum. Tidak ada baiknya orangnya kakean ngomongi. Karena itu kita sing iso omongi didik duwe akeh nek iso. Jenengan itu ya. Omongi didik ae tapi duweke akeh iso sana kemari infak dan sebagainya. Sudah ya. Ini yang kedua, hati penuh kasih sayang. Yang ketiga adalah ahli ibadah ini. Ahli ibadah bukan sekedar ibadah. Kalau mahdhu kan tiga saja. Kalau mahdhu yang ghairu mahdhu sing akeh. Yang mahdhu adalah sholat 5 waktu, Jumatan bapak-bapak, sedekah ibu-ibu, lalu puasa di bulan Ramadan. Ibadah yang inti hanya 3, yang lainnya kan katut dhewe. Inti 3 itu apa? Sholat 5 waktu, bagi bapak-bapak Jumatan, untuk ibu-ibu adalah perbanyak sedekah. Kalau kalian masak, kuahnya yang banyak. Kalau sekiranya lebih, berikan tetanggamu atau keluargamu. Yang kedua. Yang ketiga adalah puasa di bulan Ramadan. Ini yang makto. Yang ghairu makto sing akeh masalah keluarga, masalah tetangga, ngatur ekonomi, bahkan politik barang masuk ke sana. Jadi namanya ibadah sia-sia itu ada, cuma dikesampingkan oleh kita. Mulanya kita akhirnya menjadi penonton, lalu hebat kono, karena ibadah-ibadah yang tadi namanya termasuk ibadah sia-sia, ibadah yang lainnya kita tinggalkan. Terus saling melean, saling menjatuhkan, kita kan begitu.
padahal kita sudah ngomong bahwa ahli ibadah. Itu yang ketiga, sudah ya. Yang keempat, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Tangan di atas ya seneng nyoh itu. Yadul ulya, dari Nabi B. Yadul ulya khairun min yatis sufla. Tangan di atas lebih mulia daripada tangan di bawah. Tangan di atas suka memberi. Apalagi kalau kita baca-baca Quran, orang suka sedekah, suka memberi, tangan di atas, tidak mungkin miskin. Itu rahasianya Allah itu. Jadi kita lihat itu. Kalau ingin lihat pahala yang banyak ya Al-Baqarah 261 kan. 1.000 rupiah, kok 1 rupiah kan begini kau semsa rupiah. 1.000 rupiah kalau kita lihat 261 Al-Baqarah menjadi 700.000. Jadi orang yang berinfak, bersedekah, beramal, yang bondo fulus, ya, nukut, nat, duit, ya, maka 1.000 rupiah akan diganti berapa? 700.000 kan 700 kali. Bagaimana sabda Nabi? Setiap amal kamu akan dilipat gandakan 10 sampai 700. Sing 10 itu modalnya tenaga. Kalau yang modalnya uang, duit itu pesek atau yang lain, maka 700 kali. Apalagi orang yang kalau kita lihat lagi surat Sabah 39. Sabah 39. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Apa yang kamu keluarkan berupa uang atau berupa harta, ya, kamu berikan untuk kepentingan kebaikan akan diganti. Kalau menurut ayat ini jelas, wong ahli sedekah tidak mungkin miskin. Ya. Karena apa? Nyohnya 1.000 dari atas 700.000. Apalagi yang kita keluarkan diganti. Dari mana? Ya ayat itu tadi. Surat apa tadi? Sabah 39 bisa dicari. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Apa yang kamu keluarkan untuk kepentingan kebajikan akan diganti oleh Allah. Ini bisa dicoba nanti. Pagi-pagi sampean sedekah. Sorenya diganti. Tapi sing ikhlas, saya tak mancing rezeki, jangan ngomong ngono ya, pokoknya ikhlas karena Allah. Nyohnya sing akeh, ndak mungkin miskin jenengan. Nek cara wong Jawa, nyohi 1000, tukok kono 700.000, sampai nyoh 1000. Nyoh sampai 700.000, gak sedidik 700. Dan ini kemurahan untuk kita bersama sebagai umat Nabi Muhammad. Dah ya, untuk masalah itu kan bisa kita lihat dalam hadis. Siapa berniat untuk berbuat kebajikan tidak jadi dikerjakan, berpahala 1. Lah coba. Siapa niat untuk berbuat kebajikan tidak jadi wurung karena mau datang ke IKD, dong-dongane ana undangan sembako umpamane, maka wis wurung ae. Iku oleh pahala 1 tapi jek lodong. Nah, sing datang oleh 10 sampai 700 kali. Itu enaknya ngelumpuk tadi cek gak gampang pikun tadi nih. Jadi jenengan kalau cek gak gampang pikun sampai umur berapa, tenang saja. Ya, tadi seneng ngelumpuk ikuti kajian Islam. Insya Allah saya ikut mendoakan ya. Jadi jenengan sampai sepuh mbok menawa umure pira ya gak roh aku. Wong sing ngomongi 76 ya. Saya itu 76 ya, jadi kelahiran saya 13 Maret 50. 13 Maret 1950. Nah, sampai hitung kan 26 tahun. Nah, 76 tahun. Nah, yang kita praktekkan dengan seperti itu. Yang keempat adalah yadul ulya khairun min yadis sufla. Nomor 5. Jangan banyak mengharap pemberian orang. Jangan banyak mengharap pemberian orang.
Nah, biasanya pemilu repot itu. Jaga duit. Akhirnya rusak kita itu. Mau sedekah diniati begitu. Kan kita lurah-lurah di kampung contohnya. Kan duwe piro? 50. Kene 100 tak coblos sing 100. Nah, itu kan akhirnya kita tuh kan enggak tahu kalau itu adalah termasuk yang rugi bagi kita. Harganya 100 atau 5 apa atau iya nek 500 gak sampai. Mek 50.000 oleh di Jatirejo, maaf ini di kampung Jatirejo, Jombang sana. Di desa Jatirejo, Kecamatan Tembelang, lurah-lurah ini loh. Saudara bacokan sak dulure, subhanallah. Sing enak lurahe dai remuk nang nggone penjara sampai awake rusak. Iso bacokan sak dulur. Harga kita itu repot sekali. Ketoke kita murah nek sono pemilu-pemilu. Wah, tok ono lurah-lurahan, ono apa. Ya mek 50.000. Padahal 5 tahun itu. Maaf ini, bukan nyepelekno 50.000. Aku yo gelem nek diwayahi. Tapi urusan itu saya menghindar itu. Biar apa? Biar hidup bisa tenang dan dalam 5 tahun itu lama. Kalau kita keliru ya walaupun ndak dosa nemen-nemen ya dirasakno wong akeh kan gak enak. Nek jare sampean ibu-ibu mengapa Bu? Omon-omon lho. Omon-omon terus pikun barangnya kan keliru itu. Nah, kita tidak ngomong terlalu jauh tapi jelas agama. Jangan banyak mengharap pemberian orang. Ada tetangga punya hajat masang terop. Orang-orang dulu ngandani anak putune, anakku, cucuku, aja lunga nanti-nanti, engko ngenteni pincuan teko sebelah nek cara biyen iki. Saya kecil ya, saya tahun 60-an saya kan ngerti. Aja nanti-nanti kok ana pincuan ya. Padahal kaki itu diketok loro sampai nginang ngene wis biyen. Bahkan mbah saya, "Mbah, mbeleh pitik, Mbah." Saya dilokno ngalup. Tahun 60-an itu ke sini. Ya. Uang itu gak oleh mangan iwak pitik nek gak riyo. Wong biyen itu gitu. Oh, kita sekarang kan bendino. Ya. Aku malih melok tiron jenengan bendino mangan iwak pitik ae. Ya kan kalau dulu kan ndak nek gak riyo gak ono hari-hari apa gitu. Ndak ada. Paling ya klothok derjet barang iwak teri terbiasa. Maaf ya, saya maafin contoh saja tahun 60-an itu. Kalau buka kekep biyen kan gano biyen kan tanah itu, kekep itu. Saya buka, enggak ada apa-apa, saya enggak emosi ikut orang lain aku. Sejak kecil itu ikut orang tua angkat saya. Jadi saya buka enggak ada apa-apa, kekepe enggak ada. Langsung saya ambil pancing di depan rumah ada itu. Nah, sekarang kan diobati, disengkali oleh orang-orang. Rusak kita kan. Dhuharul fasad fil bahri bima kasabat aydinnas. Coba tanah kita jangan disengkali, jangan diobati. Kaya raya kita itu, negeri kita yang katanya baldatun thayyibatun warabun, walaupun warabun ghafurun gak sampai. Baldatun thayyibatun negara sing apik lho. Wis dah lumayan ikan di mana-mana. Ya got sekian ini iwak itu. Di bawah pohon bambu kalau sudah mendekati kemarau, saya buka daun-daun pring bambu itu sudah ada lelenya kecil-kecil. Tinggal itu tahun 60-an. Bareng tahun 73 ono sing jenenge endrin mulai kacau sudah. Saya ingat itu sejarah itu 73 mulai ada namanya endrin. Oh, sekarang sengkali macam-macam rekod kanggo urang ya. Jadi sungai kepengen ngerusak namanya udang ya nganggo rekod pret wis mecicil kabeh. Ya itu akhirnya ya kita rusak. Nah, akhirnya kekurangan apa? Itu karena apa? Ya kembali dhuharul fasad fil bari wal bahri bima kasabat aydinnas. Kene kita nasihati, kene emosi. Lah ya apa? Ada kamu aja ngobati iwak nah dilon kurbane sakmene kae. Mecicil sak menoku wae.
Ngono menemben ya ngobati maneh. Nah, seperti itu. Jamaah sekalian, saudaraku yang dimuliakan Allah. Jadi yang kelima adalah jangan banyak mengharap pemberian orang. Ya sekedar nek diwehi ya iso, nek enggak ya sing terakhir hidup sederhana. Hidup sederhana itu pokoknya mripate gak ndanga, iso ndiluk titik. Nek ngene ae ya sampai piro pun kurang. Ingat sabda Nabi, ada 5 agar kita itu lebih nges dalam ketenangan hidup. Pertama adalah ittaqil makarim. Ada 5 wasiat Nabi agar hidup bisa mencapai ketenangan yang sejati tadi. Saya ulang ya, ada 5 sabda Nabi agar kita bisa hidup tenang yang sesungguhnya. Pertama adalah ittaqil makarim takun abadan nas. Hindari makanan yang terlarang. Ini sing kudu gak iso mbulet ae. Hindari makan yang terlarang, kamu akan menjadi orang yang paling dicintai Allah. Nah, saya ulang ya. Ittaqil makarim takun abadan nas. Ya, hindari makanan yang terlarang, kamu akan menjadi hamba Allah yang paling oke, nomor 1. Yang kedua, wardo bima qasamallahu laka takun agnan nas. Ini tak jawabno aja gampang ya. Ridho ing pandumi Allah. Ya, wardo bima qasamallahu. Ridho ing pemberian Allah. Kamu akan menjadi manusia yang paling kaya. Wong kaya itu karena ridho cukup. Sehari 10.000 ya cukup. Tapi nyekolahan juga cukup ya apa itu. Tapi karena memang keadaan seperti itu ya harus kita rasakan cukup dan cukup saja. Wardo bima qasamallahu laka. Ridho atas pemberian Allah, kamu akan menjadi hamba Allah yang paling kaya. Sampai ada khairul ghina al-qanaah. Ridho ing pandumi Allah, orang yang paling kaya. Orang kaya itu karena apa adanya dalam kehidupan dunia. Ini yang ketiga. Ya, yang ketiga ini. Akrim ila jarika wa akrim ila jarika takun mukminan. Hormati tetangga, kamu akan menjadi orang mukmin yang oke. Nah, jadi urusan ini tetangga ya, diukur iman. Sampai Rasulullah dalam hadis itu ketika beliau sudah umur 60 tahun, setiap malam Jibril datang sambil membacakan wahyu atau mungkin yang lain. Rasulullah itu dipesan yang baik dengan tetangga ya Rasul, yang baik dengan tetangga. Akhirnya bersabda ini Rasul pada sahabat-sahabat, tiap malam ini loh aku dapat wasiat dari Jibril untuk tetangga. Mosok engko oleh warisan tonggoku. Ternyata sampai sedo ndak ada kan perintah untuk mewarisi tetangga. Tapi saking pentingnya wa akrim ila jarika takun mukminan. Ya. Hormatilah tetangga. Terutama batas tanah ya. Kalau kita punya pohon yang doyong ke sana kemari ya. Kalau ke sini ya tetangganya diberitahu, ini eman budi menawi kita percaya. Kalau kita bunuh eman ini ya rambutan sing lumayan ini, bu rambutan Aceh, bu rambutan Mojokerto, terserah pokoknya. Nah, maka kalau nanti buah ke sini sampai ambil budi, kalau ke sini sambil apa diketok mawon. Ojo terus diketok wis jan wae. Engko nek aku kepingin nek sini ya tak wundute ya. Itu namanya hormat tetap dengan tetangga. Yang keempat ini tadi sudah kami singgung, wa khibal linas kama tuqibu linafsik. Ya, cintailah semua orang, kamu akan menjadi orang yang paling apa? Yang paling baik tadi.
Jadi waqibalinas kama tuhibbu li nafsik takun musliman. Cintailah semua orang, kamu akan menjadi orang muslim yang terakhir ini, yang kelima, wala tukthiru dhahik. Jangan banyak gurau, jangan banyak ketawa. Nek saiki jangan banyak son horeg, nek saiki ngalih iku istilah. Jangan banyak ketawa, jangan banyak hiburan di dunia. Ya, karena apa? Wa inna kartudhaqik, karena orang banyak hiburan, banyak kesenangan dunia, tumidul qalb, bisa hatinya mati, lali nang akhirat itu, lupa akan akhirat. Nah, ini untuk ketenangan langsung yang kelima, yaitu tadi hidup sederhana bisa tercapai 5 ini. Satu adalah berhati-hati makanan kita. Kamu akan menjadi orang mukmin yang bagus, itu yang dicintai Allah. Yang kedua, ridho ing pandumi Allah, kamu akan menjadi orang kaya. Yang ketiga, dengan tetangga, hormati tetangga, sampai ke sana loh Islam itu ya. Yang keempat, cintailah semua orang, kamu akan menjadi orang muslim yang baik. Yang kelima, wala tuthiru dhahik, jangan banyak hiburan, jangan banyak ketawa, jangan banyak joget. Apa gak oleh Pak joget, gak dengkeken. Ya oleh ae ndelok-ndelok jogete, kan jenengan iso merasakan. Joget yang manfaat, joget yang madorot kan tahu semua. Insya Allah seperti itu. Tapi Rasul menyatakan wala tuthiru dhahika, jangan banyak ngetawa. Kalau sekarang itu tadi loh, son horeg itu, sampai telinga iso ruwet ya, dar lewat di depan rumah, wah ini malah nginangin, ono sing ngerutuh barang semacam-macam ya. Jadi itu Rasul mengingatkan, jangan banyak hiburan, jangan banyak ketawa, karena banyak ketawa hatimu akan mati. Pak insya Allah cukup dulu ya pengajian saya ini. Kajian kita di IKD ini mudah-mudahan bermanfaat ya. Sangat tambah-tambah nanti sakno eman lali ya. Cukup ya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ya Allah bi annakal wahidul ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, antaghfir lana dzunubana wa kafir anna sayyi'atina wa tawaffana muslimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Hawin alina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa la fa indal hisab. Allahumma kfina bi halalika an haramika wa aghnina bi fadlika aman siwak. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama takunu lana idali awalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Allahumma alih baina qulubina wa aslih data bainina wahdina subula salam wa najina minadh-dhulumati ilan nur wa jannibnal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa azwajina wa amwalina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa tarkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa la taslub waqtana zi imanana. Rabbana ghafir lana wa li walidaina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.
Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.